ya kita bilang kan waktu itu, berarti kemungkinan yang akan menguasai medan perdebatan ini Mas Bowo dong. Ya begitulah saya kira, gitu kan. Nah itu menurut saya merupakan kemungkinan akan mengakibatkan eskalasi konflik. Iya. Akan mengakibatkan eskalasi. Oh ini berarti Rusia di belakang, padahal belum tentu. Nah, tadi soal combat ready, kalau kemudian kemarin kan isunya juga soal rahasia negara. Betul. Boleh nggak sih sebenarnya soal kesiapan tempur, pesawat kah atau kapal kapal laut dan sebagainya itu dimunculkan? Ya sebenarnya itu materi yang ada di dalam buku putih pertahanan, Pak. Kalau kunjungan ke negara harus bawa delegasi budaya, tidak hanya delegasi ekonomi. Nah itu realisasinya menurut Mas Ali bagaimana? Ada ayam ditangkap sama si Isa. Dikasih emak buat diungkap. Selamat datang para pemirsa. Kembali lagi bersama kami di podcast Cakep, catatan kebijakan publik dan politik. Apa kabar Mas Hannibal? Baik, apa kabar juga? Selamat tahun baru. Semoga tambah sukses di tahun 2024 ya. Sama-sama Mas. Dan tetap sehat bersama keluarga. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita sudah menyaksikan tuh ya di tanggal 7 Januari kemarin debat calon presiden ketiga ya antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ya sepertinya panas sekali ya. Nah, ini kita kan di acara Cakep ini mencoba mengkombinasikan pendekatan jurnalisme dan analisis akademik ya. Nah, kira-kira untuk insight info nih di belakang layar, spill ke kita di pemirsa, apa yang Mas Hannibal ceritanya ketahui? Kalau saya dapat cerita gini Mas, jadi sebelum debat itu kan hari Sabtu ya kalau nggak salah, Pak Jokowi kan bertemu dengan Mas Prabowo di restoran Seribu Rasa. Nah, itu udah banyak muncul di media sosial. Nah, tapi banyak yang nggak tahu apa sih isinya. Gitu. Iya, benar-benar. Kebetulan saya dapat cerita nih dari kawan-kawan 02 bahwa sebenarnya waktu itu Pak Jokowi mengingatkan ke Mas Bowo agar bisa mengelola emosi, gitu loh. Mengelola emosi, jangan sampai terpancing, jangan meledak-ledak, gitu kan. Karena kalau menurut kabarnya di pas debat pertama itu kan Mas Bowo agak terpancing gitu dan sempat ya ada melet-melet, ada gestur-gestur yang itu dianggap menurunkan elektabilitas Mas Prabowo gitu dan itu diikuti oleh Mas Bowo gitu. Nah, karena itu pada hari Minggu pagi itu Mas Bowo kan lebih banyak kemudian yang muncul juga di media sosial nonton dangdutnya Rhoma Irama. Itu dalam rangka untuk merilekskan Mas Bowo gitu. Nah, terus kemudian terjadilah debat dangdutan itu. Berarti ya, dangdutan sebelum debat ya. Ya pagi lah itu. Kalau ini kan udah siang gitu kalau di kubu Mas Bowo ini mungkin karena menganggap Mas Bowo ini kan seorang Menteri Pertahanan, dianggap sudah paham dengan ini ya. Kasih masukan-masukan, Mas Bowo juga oke gitu kan. Nah, kita juga nggak tahu kenapa kok ketika dalam debat itu jadinya seperti itu kayak. Mas Bowo kan kelihatan secara substansi agak kurang menceritakan kata keberhasilannya dan sebagainya. Itu yang ya cukup ini agak mengagetkan kan. Waktu itu kita ngobrol dengan Bung Ginting kan, kita perkirakan wah ini Mas Bowo yang akan menguasai Medan lah gitu. Tapi dari segi tim, katanya kan waktu itu Mas Hannibal bilang bahwa kan mau dipersiapkan timnya tuh dengan konsultannya Mas Gibran. Itu jadi nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ya ada gitu membantu untuk memoles gitu lah. Cuma kan itu tadi karena Mas Bowo dianggap kan udah sangat paham lah di bidang pertahanan. Jadi kayak mungkin ya sudah dijelaskan. Misalnya 5 atau 3 hari sebelumnya itu kan sudah dipersiapkan misalnya gimana sih konsep
Pertahanan semasa Mas Prabowo. Yang kemudian dimunculkan di Kompas dalam iklan besar sehari setelah debat itu. Itu sebenarnya kan bahan untuk Mas Bowo. Gitu. Kalau seandainya di situ Mas Bowo hafal semua lah gitu, mungkin juga bisa lebih lancar ketika menjelaskan gitu. Ya, tapi ya mungkin ada ewah pekewo atau gimana kepada Mas Bowo yang udah senior itu ya mungkin kurang ya sudah terjadi seperti itu gitu. Sementara kalau dari kubu 01 kan di situ ada mantan Menhan ya sebelum Pak Prabowo, Pak Ria Mizard kan di kubunya Mas Anies. Jadi yang agak detail-detail itu juga dari beliau ada. Terus kemudian asisten perencanaan. Menarik ya, Ria Mizard. Padahal diasosiasikan dekat di ke Mbak Mega kan? Iya, sekian lama. Ternyata malah di kubunya Mas Anies ya. Betul. Luar biasa. Terus kemudian Mas Saugi, Pak Saugi itu dulu bekas asisten perencanaan Menteri Pertahanan di masa sebelumnya gitu. Jadi ya cukup paham juga. Sementara kalau di kubu Mas Ganjar kan di situ ya ada Mas Andi Wijayanto, terus kemudian ada mantan Panglima TNI, ada 2 bahkan, ada yang baru Pak Yudo Margono dan sebelumnya Mas Andika Perkasa. Jadi di sana juga kuat juga ininya, timnya gitu. Oke. Iya, jadi kalau saya amati ya pemirsa, jadi kemarin itu memang ekspektasinya begitu besar terhadap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan kan, Mas Hannibal ya. Betul. Jadi ya itu tadi kan juru bicaranya tim suksesnya di berbagai macam media tuh kan sudah mengatakan ini bahwa isunya adalah Prabowo banget. Gitu, bahkan yang kita diskusi sama Bung Ginting itu dipotong-potong juga yang bagian yang ya kita bilang kan waktu itu berarti kemungkinan yang akan menguasai medan perdebatan ini Mas Bowo dong. Ya begitulah saya kira gitu kan. Nah, itu menurut saya merupakan kesalahan strategi bagi tim suksesnya Pak Prabowo ya. Karena ekspektasi publik jadi begitu tinggi. Dan kalau ada kesalahan sedikit kan biasanya justru jadi buruk tuh kalau dalam seperti debat sebelumnya kan yang Mas Gibran. Mas Gibran banyak yang underestimate, ternyata begitu muncul pada tewas jadi semua. Menurut saya itu kesalahan yang tidak perlu ya. Dan harusnya gimana dong Mas kalau kayak gitu itu menurut Mas? Ya maksud saya sebenarnya justru itu kalau udah ada ekspektasi yang tinggi seperti itu ya Prabowo-nya harus siap, terutama dengan data-data. Nah, sayangnya di debat kali ini kan dia terpancing emosi ya, walaupun saya tahu bahwa dia sudah menahan emosi begitu besar. Kita lihat kan ketika awal begitu Mas Anies statement pertama yang udah langsung menukik itu kan, mic-nya Mas Bowo itu kan kelihatan agak goyang gitu. itu nahan banget itu berarti itu kan. Jadi jadi saya sudah memperkirakan memang Mas Anies akan melakukan serangan ya. Serangan dan itu, tapi herannya dilakukan itu dari awal, dari statement pembukaan, opening statement. Saya juga nggak nyangka kalau itu ya. Nembak pertama itu langsung. Dan dia menggunakan cara Pak Jokowi kan, dengan menyinggung soal kepemilikan tanah 300.000 hektar, itu jumlahnya fenomenal ya. Mas, saya mau tanya nih. Sebagai pengawat kebijakan publik. Ini kan sebenarnya kemarin perdebatan itu termasuk kebijakan tentang pertahanan gitu ya. Iya, paling tidak dulu ada Pak Yohannes Sudarsono, ayahnya Mas Wisnu itu kan Menteri Pertahanan yang legendaris gitu. Nah, Mas melihat apa yang disampaikan Mas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang seperti itu, yang justru dia tidak memunculkan kebijakan-kebijakannya itu gimana, Mas? Iya, jadi itu yang disayangkan ya dalam debat ini. Jadi dengan reaksi yang begitu emosi ya, walaupun mungkin untuk standar Pak Prabowo ini emosi yang bisa ditahan dengan banyak gitu ya. Tapi terbukti pancingan dari Anies Baswedan itu cukup berhasil. Dan akhirnya dari segi
perdebatan, sorotan udah pasti media dan masyarakat melihat pada argumen yang begitu keras antara Anies dan Pak Prabowo, sehingga substansinya jadi tertutup. Karena akhirnya bukan isu-isu strategis luar negeri dan pertahanan, tetapi isu-isu yang terkait misalnya dengan alutsista. Alutsista kan sebenarnya itu sebuah kebijakan untuk pengadaan alat tempur gitu kan, tapi bukan sebuah kebijakan strategis. Ya misalnya kalau kebijakan strategis pertahanan misalnya bagaimana melihat Indonesia dalam ASEAN, dalam Asia Pasifik itu untuk membangun pertahanannya bagaimana? Apakah mengutamakan laut, apakah udara, apakah masih tetap status quo dengan pertahanan yang berorientasi darat misalnya? Itu kan akhirnya tidak terlalu terlihat. Kalau Mas Ganjar itu kan, ya itu menarik juga ya, Mas Ganjar kan awalnya kelihatan mengambil sisi tengah gitu. Dan sudah dirangkul Mas Bowo, ini saya lebih dekat dengan Mas Ganjar nih, tapi habis itu kan justru menghajar dengan telak beberapa kali gitu. Ya itu dan soal kebijakan kalau itu Mas. Itu hebatnya, mungkin itu cerdiknya Mas Ganjar ya. Jadi dia sebenarnya diuntungkan pada situasi di mana ada sebuah animosity ya, atau ketidaksukaan antara Prabowo dan Anies Baswedan, dan dia masuk di situ. Pertama memposisikan diri sebagai penengah, nah itu pancingannya dia sehingga Pak Prabowo berpikir pada waktu itu bahwa oh ini kita bisa berteman nih dalam debat ini gitu, tapi ternyata salah perhitungan kan. Pada akhirnya justru Pak Ganjar mencecer Pak Prabowo kan soal alutsista, soal penilaian kinerja itu dikasih nilai 5. Nah, itu kan awalnya dari Pak Ganjar Anies lagi kan, dan memancing Anies gitu. Itu kan sebuah pukulan telak ya. Jadi saya rasa itu dari segi taktik debat itu cukup cerdik